Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Dialog Khusus. Dan pada kali ini saya sudah berada di Mall UKM Kota Cirebon. Nah, hadir juga bersama saya nih ada Bapak Kepala Dinas KUKMPP, Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Bapak Iing Daiman. Sehat Pak? Alhamdulillah, apa kabar Mbak Desi? Sehat ya? Semangat terus ya? Semangat harus. Melihat produk semangat terus. Amin, siap. Oke, hadir juga itu Bapak Kepala Cabang Human Initiative Jabar, yaitu Bapak Indra Budi Legowo. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat ya. Semangat terus. Oke, mungkin Pak Indra kalau kita bicara UKM, bicara Human Initiative ya, mungkin pemirsa juga pengen tahu terlebih dahulu nih, sebetulnya HI itu atau Human Initiative itu apa sih sendiri gitu? Singkatan lembaga apa atau organisasi apa gitu Pak? Terima kasih Mbak Desi, Pak Iing yang sudah bisa membersamai ya pada pagi hari ini. Betul. Di tempat yang luar biasa ini, di Mall UMKM. Saya Indra dari Human Initiative. Human Initiative itu adalah NGO Mbak. NGO itu non-government organization, tapi lebih dekatnya kita seringkali dibilang near government organization. Jadi organisasi yang dekat dengan pemerintah. Dekat, walaupun dibilang non tapi dekat gitu ya. Oke, betul. Fungsi kita di NGO itu adalah bagaimana kita bisa melengkapi apa yang belum dilakukan oleh pemerintah dan menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan Human Initiative ini adalah lembaga kemanusiaan yang sudah teregistrasi di Dinas Kementerian Sosial. Itu masuknya di LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dan juga kita juga terregister di UN, di PBB, di bagian Ecosok. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita ada program secara khusus di Cirebon, kota dan kabupaten, yaitu program Pulih Bersama dengan mitra NGO juga dengan CRS, Mbak. Oke. Jadi memang tahun ini ya Pak ya untuk program Pulih Bersama itu? Betul, jadi untuk tahun ini memang Pulih Bersama ini sasarannya di 7 daerah di Indonesia, salah satunya itu di kota dan kabupaten Cirebon. Ini adalah bagian dari cara kita untuk bisa bersama pemerintah, membersamai masyarakat yang mungkin selama hampir 2 tahun lebih ya dihantam pandemi. Dan kita inginnya bisa bahu-membahu agar bisa segera pulih dan bangkit kembali dari wabah itu. Wabah pandemi ya. Oke, mungkin semua masyarakat juga tahu ya Pak ya bahwasanya 2 tahun kita mengalami masa pandemi dan alhamdulillah kita sudah di endemi ya sekarang ini. Artinya kita sudah bisa banyak melakukan hal gitu. Mungkin dari HI juga sudah ada terobosan tadi ya, Pulih Bersama. Artinya banyak hal yang sudah dilakukan oleh HI sendiri. Nah, untuk program Pulih Bersama ini kaitannya dengan UKM itu apa sih Pak Indra? Jadi kalau dalam program Pulih Bersama ini sebenarnya tidak hanya dukungan UMKM, Mbak. Jadi kita berkoordinasi dengan dinas-dinas yang ada di kota dan kabupaten Cirebon. Ada beberapa program. Jadi program yang pertama itu kita melakukan proses edukasi terkait COVID-19. Kan banyak banget hoax ya, ketakutan, tidak mau vaksin, ketakutan yang membuat warga tidak segera pulih begitu, sehingga kita juga melakukan proses edukasi, kemudian melakukan proses konselor juga, karena di beberapa kasus itu ada yang sampai mau bunuh diri Mbak, saking beratnya kehidupan ya, tidak ada penghasilan, tidak bisa keluar rumah, keluarga sakit. Dan kemudian kita juga melakukan proses vaksinasi yang kalau secara total penerima manfaatnya itu lebih dari 500 penerima manfaat. Kemudian yang terakhir kita melakukan proses dukungan terhadap UMKM. Proses dukungan ini tidak hanya sekedar pemberian bantuan modal, tapi juga dukungan pelatihan. Dan kita bekerja sama ya dengan dinas UMKM yang ada di kota Cirebon, dan dukungannya juga sangat luar biasa nih. Jadi harapan kami sebenarnya di program ini tidak hanya sekedar program yang sekedar habis atau seremoni belaka, tapi memang harapannya bisa sustain, berkelanjutan, dan memang betul-betul membuat masyarakat
merasa didukung ya untuk segera pulih dan bangkit kembali. Oke, jadi memang tadi ya bahwa program pulih bersama itu tidak hanya dari usaha tapi dari lebih kepada mental dulu ya mungkin Pak Indra ya, mengembalikan percaya diri masyarakat ketika masyarakat dalam keadaan pandemi itu kan benar-benar mereka drop semuanya ya. Description ekonomi juga gitu kan untuk pulihnya susah. Nah ini nih Pak Indra mungkin saya boleh ke Pak Iing nih ya. Sudah hadir nih ya kepala dinasnya nih ya luar biasa. Ini mungkin pemirsa kalau melihat di depan saya juga banyak sekali produk yang sudah ditampilkan oleh Mall UKM. Nah tapi kita pengen tahu nih ya Mall UKM sendiri apa sih nih Pak Iing nih? Ya, makasih Mbak Desi, Mas Indra. Jadi kami tanggal 12 Desember kemarin launching Pak Wali Kota namanya Mall UKM. Mall UKM. Mall ini beda dengan mall lainnya Mbak Desi. Jadi Mall UKM ini singkatan Pak Indra. Singkatan dari melayani Anda lewat layanan UKM. Jadi kami menyiapkan sarana prasarana ini adalah betul-betul untuk UKM minded. Tentunya produk-produk teman-teman UKM kami harapkan bisa terdisplay di sini. Yang kedua juga bisa ada transaksi dan alhamdulillah Mall UKM ini sudah cukup lumayan dikenal dan cukup laku juga Mbak. Sudah ya? Sudah beromset lah ya? Wah, alhamdulillah. Itu tadi ya, kaitannya dengan HI tadi ya Pak Iing ya, mungkin besar atau kecilnya kontribusi yang diberikan HI itu seperti apa sih Pak Iing? Ya baik, jadi kami ketika ada teman-teman HI menyampaikan beberapa program yang bisa disinergikan, kami sambut dengan baik, dengan bahagia Pak Indra dan teman-teman semua, karena ini bagian dari kita untuk saling menguatkan, memberdayakan teman-teman UMKM dengan skala yang boleh standarisasi teman-teman HI tentunya. Alhamdulillah karena UMKM kami juga ada beberapa yang basicnya mohon maaf ada teman-teman yang single parent, yang katakanlah yang difabel, ada yang inklusif dan lain sebagainya. Tentunya ini bagian bagi teman-teman pelaku memotivasi mereka untuk terus berkinerja, berkarya, tentunya sedikit banyak akan berkontribusi untuk roda perekonomian Kota Cirebon khususnya, umumnya Jawa Barat, Indonesia tentunya. Itu Mbak Desi. Iya, jadi memang tadi tujuannya ditampung lah ya, Ya, Pak ya, betul, semua aspirasi masyarakat. Ternyata memang Cirebon itu penuh dengan kreasi ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin pemirsa bisa melihat di depan saya atau mungkin nanti kita bisa berkeliling ya Pak Iing ya. Banyak sekali produk-produk yang memang sudah diberikan dan sudah ditampilkan oleh Kota Cirebon. Nah ini Pak Iing, dari semua produk ini apakah hanya khusus Cirebon saja atau memang dari beberapa daerah? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi di Mall UKM ini kami tidak hanya menampung produk UMKM Kota Cirebon saja, tapi dari wilayah 3. Dari Majalengka, Indramayu, Kuningan termasuk Kabupaten Cirebon. Bahkan ada dari Pangandaran juga. Sudah masuk ya Pak ya? Sudah masuk. Kenapa ini kami lakukan? Karena pertama Cirebon sangat strategis ya. Kami di tata ruang Jawa Barat tetapkan sebagai pusat kegiatan nasional. Tentunya ini harus ditangkap betul bahwa Cirebon Metropolitan Area itu tidak hanya kota Cirebon saja, tapi wilayah sekitar. Dan kami berharap Kota Cirebon menjadi hubnya untuk pengembangan UMKM. Salah satunya fasilitasi kami melalui Mall UKM ini. Kami berharap ya katakanlah para pengunjung wisata, tamu bisa berbelanja ke Mall UKM ini karena bagaimanapun juga inilah produk-produk teman-teman pelaku industri kecil dan lain sebagainya. Begitu Mbak. Oke, begitu ya. Jadi memang ada bagian-bagian tadi terkait dengan HI sendiri ya Pak ya. Tadi kan ketika ada program pulih bersama dari Pak Indra menyampaikan bahwasanya salah satunya adalah bagaimana cara meningkatkan dan mengembalikan percaya diri masyarakat. Sudah terbukti Pak Indra. Artinya di Kota Cirebon sendiri sebetulnya mereka banyak kreasi ya Pak Iing ya. Oke, dari produk ini apa saja nih Pak kalau bisa dijelaskan, apakah cukup makanan dan minuman atau bagaimana nih produknya seperti apa? Jadi UMKM kami itu terbagi, ada yang fashion, ada yang food, ada yang craft dan lain sebagainya. Variatif sekali, tentunya nanti bisa dilihat ya yang ada terdisplay di Mall UKM ini mewakili dari 2083 UMKM kami yang ada di Kota Cirebon. Memang belum semua masuk ke mall ini. Karena kami kurasi, jadi ada standarisasi bagaimana packagingnya, bagaimana captionnya, yang kira-kira eye catching, yang kira-kira boleh dibilang tanda petik bisa menjual. Tentunya teman-teman yang belum masuk ke sini, saya mengajak, yuk tingkatkan terus kualitas baik sumber daya manusianya melalui kemarin dilakukan pelatihan oleh HI, Mbak. Jadi saya terima kasih sekali nih SDM UMKM kami yang kota kabupaten dilatih sama beliau. Sehingga ya tadi ada outputnya yang mudah-mudahan ke depan terus tren UMKM naik kelasnya itu terus meningkat gitu. Itu Iya Mbak. betul ya, betul. Jadi memang tadi ya ada beberapa produk atau mungkin yang belum bergabung tadi ya, memang perlu ada pelatihan tadi. Nah mungkin dari Pak Indra sendiri Pak Indra, selain tadi produk atau pulih bersama tadi, jenis apa yang diberikan oleh HI sendiri untuk bisa memajukan ya pastinya ya tadi ya? Ya, baik Mbak. Jadi di
proyek pulih bersama ini salah satu titik tekannya itu adalah inklusivitas. Bagaimana agar para penerima manfaat ini juga kita tidak membeda-bedakan, baik mereka yang punya kebutuhan khusus maupun mereka yang memang normal. Dan titik tekan inklusivitas ini kemudian yang membuat kita ingin penerima manfaat dari program pulih bersama ini adalah mereka yang memang mengalami disabilitas, kemudian juga para single parent yang memang lebih berat ya kondisinya dibandingkan mereka yang normal. Dan di sini kemudian bentuk dukungannya kita support untuk dananya, untuk modalnya, sekaligus juga pelatihannya. Pelatihannya bekerja sama dengan Pak Iing dan tim ya Pak ya. Dan ini supportnya betul-betul totalitas Bu. Totalitas, mulai dari tim yang melatihnya betul-betul profesional, kemudian dibikinkan ekosistem oleh Pak Iing. Jadi termasuk mall UMKM ini, ekosistem pelatihan yang nantinya pasca pelatihan yang dilakukan dalam ruangan pun nantinya akan dimonitoring dengan pendampingan dan nantinya dilingkan dengan Dinas UMKM. Jadi agar nantinya betul-betul bisa tumbuh, bisa berdaya, dan harapannya sih nanti mereka akan menjadi calon-calon pengusaha yang lebih besar ya Pak ya, naik kelas, tidak hanya sekedar UMKM. Betul. Dan karena inklusivitas tadi yang membuat kita sangat bersemangat ininya Bu. Biasanya kan kita memandang disabilitas itu hanya sebagai mata, ya, objek ya, pembantuannya itu hanya charity misalkan. Tapi ternyata di sini teman-teman disabilitas ini justru malah tingkat ingin memulihkan dirinya luar biasa semangatnya. Ya, betul, ya, dengan segala keterbatasannya mereka berkomitmen untuk mengikuti proses pelatihan yang diselenggarakan oleh kami dan Dinas UMKM. Iya, ada semangat baru ya mungkin ya untuk mereka ya. Nah ini luar biasa nih ya Pak Indra ya, Pak Iing, ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Tapi kita akan jeda dulu ya, oke? Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Dialog Khusus. Kembali lagi pemirsa bersama kami, masih bersama dengan Pak Iing dan juga Pak Indra nih ya. Ini kita kalau ngobrolin UKM, semangatnya masyarakat, ya, ini luar biasa ya Pak. Memang harus didukung. Nah bagi Pak Iing sendiri nih ya, melihat kota Cirebon khususnya ya Pak ya, setelah masa pandemi berlalu ini seperti apa masyarakatnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Desi. Tentunya kami memandang ya pasca pandemi ini, insya Allah pandemi sudah lewat lah. Tentunya ini bagian momentum kebangkitan kembali UMKM kita, Cirebon dan sekitarnya. Dan kami melihat, alhamdulillah trennya kemarin kami selenggarakan beberapa event termasuk festival UMKM, termasuk beberapa pameran-pameran bazar juga. Alhamdulillah respon pelaku sangat positif sekali, termasuk antusias para pembeli juga belanja di UMKM, alhamdulillah cukup signifikan juga. Apalagi kami fasilitasi dengan mall UKM ini ada tren peningkatan baik kunjungan maupun belanja. Karena kemarin kami kedatangan juga hampir 170 penjamin mutu perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia hadir ke sini belanja, termasuk dari Pangkal Pinang, dari Jepara, dari Serang hadir ke sini. Tentunya bagi kami sebagai pemerintah daerah sangat membahagiakan sekali seiring dengan lokasi Cirebon ini yang sangat strategis dengan akses kereta api mudah, dengan tol Cipali dan insya Allah dengan Cisumdawu juga ini membuat mudah-mudahan dapat perekonomiannya segera pulih seperti ya, setelah 2 tahun yang lalu ya. Setelah kita terkontraksi COVID. Oke. Mungkin Pak Iing tadi kalau melihat antusias dan semangat masyarakat masih terus mau maju, mau berubah, mau bangun lagi yang mungkin tadinya sudah jatuh, akhirnya mereka merangkak berdiri lagi gitu ya Pak ya. Kalau dari sisi permodalan Pak, apakah mereka sebetulnya mumpuni atau memang harus masih butuh bantuan dan lain sebagainya Pak? Ya, memang kalau kami lihat ya UMKM itu visible, punya kapasitas dan kapabilitas karena mereka itu berangkat dari industri dan lain sebagainya. Cuman mereka kurang bankable. Ya katakan kurang bankable itu tentunya karena memang perbankan kan butuh jaminan, butuh apa-apa. Tapi kami melakukan koordinasi sinergi dengan BI, dengan otoritas jasa keuangan, termasuk perbankan, bagaimana supaya mereka diberikan kredit yang lunak. Terus yang kedua juga pemberdayaan koperasi. Makanya mall UKM ini dikelolanya oleh koperasi kami, Harapan Makmur. Kami punya koperasi di sini. Jadi bukan oleh dinas, saya hanya fasilitasi bagaimana katakanlah mall UKM ini dikelolanya oleh koperasi tentunya supaya
antar pelaku usaha itu saling menguatkan. Saling Jadi itu menguatkan, kurang ya. lebih seperti itu Oke. ikhtiar kami, Mbak Desi. Ya. Betul. Jadi memang kalau yang satu lagi kolaps permodalan bisa dibantu sama yang lainnya gitu ya. Jangan sampai terjebak ke pinjol atau Bang Emok tanpa itu tuh. Lagi Itu, ngetren banget nah tuh ya, itu Pak, dia. ya. Pinjol dengan hanya menunjukkan KTP saja. Iya, gitu betul, kan. betul. Apalagi mungkin bergabung dengan HI. Iya, ya, Pak, makanya terima Oke. kasih sekali nih Pak Indra fasilitasinya. Luar biasa. Pak Indra, tadi kalau Pak Indra sampaikan bahwasanya sudah memberikan juga bantuan dana. Itu untuk kategori apa, Pak? Apakah semuanya diberikan atau memang ada kriteria tertentu, Pak? Ya, jadi proses verifikasi penerima manfaat kita punya beberapa tahapan. Yang pertama kita konsultasi dulu dengan rekan-rekan di dinas sosial, kemudian di dinas UMKM ya Pak ya, Iya. agar nantinya rekomendasi ini bisa lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua kita juga melakukan verifikasi lapangan dengan tim enumerator, memastikan data yang sudah masuk ke kami itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang diusulkan. Dan di verifikasi terakhir kita juga menampilkan mereka yang mendapatkan bantuan ini siapa saja. Jadi kita prosesnya terbuka dan bisa diakses oleh semua masyarakat yang memang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Betul. Dan memang karena keterbatasan jumlah yang nantinya akan menerima manfaat, kita melakukan proses seleksi juga. Jadi prioritasnya yang pertama tadi di disabilitas, kemudian juga di ibu-ibu yang memang mereka mandiri untuk mencari penghasilan. Ya, dan yang ketiga biasanya memang kita seleksi ketika sudah ada semua kriteria itu sudah masuk dan masih ada kuota, kita akan sampaikan juga ke publik yang nantinya juga bisa menjadi penerima manfaat tadi. Oke. Jadi ada prioritas ya, tingkat prioritasnya ya, betul ya tadi ya yang disampaikan Pak Indra tadi ya. Oke, tapi tujuannya tadi ya ingin kembali membangkitkan energi semangatnya masyarakat gitu ya. Nah ini Pak Indra, targetnya sendiri untuk kota dan Kabupaten Cirebon itu apakah sudah tercapai atau masih banyak kuota nih? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat juga. Baik, jadi untuk secara nasional capaian kita di program UMKM ini ada sekitar 275 penerima manfaat. Dan untuk kota dan kabupaten Cirebon ini penerima manfaatnya alhamdulillah sejumlah 43 penerima manfaat. Dengan nilai bantuan per orang itu dukungan bantuan modalnya itu sekitar 3 juta rupiah. Yang dilakukan dengan 2 tahap dan kita juga menggandeng kantor pos karena ini program yang kita juga tidak ingin nantinya tanpa verifikasi tapi betul-betul juga bisa kita lakukan proses audit maupun proses verifikasi yang betul-betul dana itu sampai ke mereka yang membutuhkan tadi. Itu bentuknya pinjaman ya Pak ya? Itu tidak. Tidak. Jadi Oh, bentuknya diberikan. itu dana bergulir yang disampaikan ke penerima manfaat tadi. Oke, luar biasa ya. Kalau angkanya segitu lumayan ya Pak Iing ya? Iya lumayan bagi mereka sangat membantu sekali. Makanya saya bilang yang sering-sering dan yang banyak-banyak. Ya. Banyak kuotanya ya Pak Iing ya. Iya, itu luar biasa ya dengan angka segitu tanpa pinjaman. Artinya mereka bisa nafas mereka panjang. Karena yang tadi Pak Iing sampaikan bahwasanya pinjol itu memang menekan sekali Pak Iing gitu. Jangan sampai mereka terjebak ke tadi yang Iya, pinjol. akhirnya pinjol dengan bunga yang terus berlanjut ya. Dan mungkin alhamdulillah Pak Iing sudah berkoordinasi dengan BI ya Pak Iing ya untuk bisa melakukan ini ya. Oke, mungkin Pak Iing tadi ya, kalau kita bicara HI sudah memberikan juga sumbangan dana manfaat ya, penerima manfaat ya. Iya. Selain sumbangan dana memang tadi kekuatan kita juga dukungan pelatihan dan Pelatihan ya, dukungan itu ya, oke. untuk proses setelah pelatihan tadi. Ada pendampingan agar nantinya yang sudah dilatihkan tadi betul-betul bisa dijalankan ya. Oke, untuk pelatihan sendiri itu sistemnya seperti apa? Continue atau memang per termin gitu Pak Indra? Untuk pelatihan besarnya, jadi dibagikan kita bagi karena ini juga materi untuk pembelajaran orang dewasa ya yang seperti kita diskusikan dengan Pak Iing. Yeah. Jadi banyak interaksi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga kita jadikan proses untuk pembelajaran bagi teman-teman. Prosesnya kita punya materi yang nanti di-share kayak seperti kita bagaimana kita membuat bisnis model kanvas, kemudian bagaimana melakukan proses branding terhadap produknya, dan itu kemudian ditindaklanjuti dengan proses bagaimana UMKM ini bisa
melakukan proses penataan keuangan yang baik. Karena seringkali kan tercampur ya antara keuangan usaha maupun keuangan pribadi yang nantinya dampaknya malah justru signifikan terhadap proses keberlangsungan usaha. Dan setelah pelatihan itu berlangsung, baru kita dampingin dalam beberapa termin untuk memastikan bantuan dananya juga sesuai yang kita rencanakan, kebutuhan dari UMKM tadi. Kemudian bagaimana mereka juga bisa merancang bisnis modelnya untuk bisa diterapkan di produk-produknya. Oke, jadi sudah lengkap ya sampai dengan sistem keuangannya pun diberikan pelatihan ya Pak Indra ya. Karena memang gitu Pak ya, biasanya kalau home industry berawal dari home industry lalu uang ini tercampur nih antara uang usaha dengan uang dapur. Nah, ini agak sulit nantinya. Betul. Mungkin saya ke Pak Iing tadi kalau Pak Indra sudah menyampaikan banyak pelatihan. Dari Dinas sendiri bagaimana Pak untuk pelatihan ini Pak? Ya, kami melakukan pelatihan ke teman-teman pelaku, tentunya tidak hanya oleh kami saja, karena kami juga sebenarnya ada program namanya program Perwira Haji Godi, pelatihan wirausaha Go Digital, yang kami lakukan tidak hanya oleh dinas kami saja, kami bekerja sama atau disupport oleh teman-teman Kominfo, terus teman-teman yang lain juga ada pelaku usaha juga, ada anggota DPR RI juga melakukan pelatihan. Kelompok sasarannya teman-teman UMKM. Ini bagi kami suatu yang luar biasa ya, sehingga mereka secara kualifikasi SDM-nya meningkat, secara kualitas produk juga insya Allah bisa meningkat. Itu Mbak Desi. Oke, karena tadi ya, kalau kita bicara tahun industri 4.1 itu memang perlu digital tadi ya Pak Inge. Jadi kita sudah tidak lagi zamannya kita berjualan langsung ke rumah-rumah gitu, harus menggunakan digital. Oke, mungkin nanti seperti apa kita pengen tahu juga nih pelatihan yang sudah dilakukan oleh tadi bekerja sama dengan Kominfo ya. Tapi setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Dialog Khusus. Oke baik pemirsa, masih bersama kami dan sekarang saat ini saya sudah ada di etalase yang lain ya. Kalau tadi kita stay duduk ya Pak ya, oke ya ini banyak sekali tempat-tempat di mana memang menarik. Tadi kalau kita bicara Pak Iing menyampaikan 12 Desember baru grand opening, tapi sudah banyak sekali produk yang ditampilkan, luar biasa ya. Ini saya juga harus banyak belajar sama beliau nih, gimana cara marketnya nih ya. Iya dong, strategi marketnya seperti apa gitu ya. Boleh mungkin Pak Iing bocorannya ini kok bisa sudah sebanyak ini produk yang masuk. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya Mall UKM ini bernama Galeri IKM. Jadi kami bertransformasi galeri itu katakanlah display produk tanpa transaksi. Jadi ketika saya ditugaskan oleh Pak Wali menjadi kepala dinas di sini, kami bertransformasi yang mulai galeri IKM tadi display produk menjadi Mall UKM. Karena logika sederhana saya, bagaimana UMKM itu bisa berdaya kalau tanpa transaksi. Jadi Mall UKM ini disertai dengan transaksinya. Jadi kami kurang lebih tadi transformasinya seperti itu. Nah, termasuk peran saya ketika kantor saya di lantai 3 Mbak Desi. Oke, nanti kita main-main ya Pak Indra. Jadi kalau saya di kantor di lantai 3 berperan sebagai kepala dinas. Tapi ketika masuk Mall UKM sebagai marketing. Nah memang tadi bagian dari kepala dinas yang bekerja sama memang marketing juga. Iya betul. Tugas Pak Iing ya Pak Indra ya, gimana caranya produk ini bisa laku. Ya, betul. Jadi kemana-mana Pak Iing jualan ya. Ini luar biasa ya. Jadi kepala dinasnya peduli sekali gitu. Karena memang tadi ya Pak ya, banyak produk juga kalau seandainya kita tidak punya strategi marketnya juga agak sulit dan memang kasihan juga untuk pelaku UMKM sendiri ya. Oke, mungkin tadi selain galeri ada upaya lain Pak yang untuk bisa meningkatkan marketnya untuk dari UMKM sendiri. Ya, jadi kami itu Mall UKM ini sebenarnya tidak hanya display produk saja, kami ada beberapa spot terkait di ruang sebelah itu kami menyediakan namanya IKM Digi Corner. Nah, IKM Digi Corner itu tempat melatih para pelaku UMKM untuk pengambilan foto produk, bikin caption termasuk untuk masalah packaging. Yang berikutnya kami juga punya spot namanya podcast. Kami beli ruang podcast itu beri nama Dialek Cirebon. Singkatan Mbak Desi. Singkatan lagi ya. Dialog Ekonomi Kota Cirebon. Luar biasa. Nah, kami juga punya ruang workshop. Ruang workshop juga kami beri namanya Potret Kita. Singkatan lagi Pak. Pojok Kreatif Asah Talenta. Jadi kalau yang ingin dilatih masyarakat, mahasiswa
termasuk ibu-ibu rumah tangga ingin dilatih bagaimana cara membatik, kami siapkan ada di ruang workshop. Itu harus warga Kota Cirebon atau boleh dari mana aja? Tidak, boleh dari mana aja, siapa saja pengunjung kalau mau dilatih, cuman kami punya jadwal. Contoh, ketika ingin dilatih batik, oh kira-kira kapan nih harinya, dan kami punya jadwal. Yang melatihnya juga para pelaku UMKM itu. Itulah untuk transfer of knowledge supaya para pihak juga sekalian edukasi juga dan lain sebagainya. Oke, Itu, ini Mbak. luar biasa ya. Insya Allah. Tadi ya sudah disiapkan, ini bisa jadi destinasi wisata loh ini Pak. Karena memang tadi lengkap ya, produknya ada, pelatihan juga ada, tadi ada podcast juga. Nih Pak Indra, melihat upaya dari Kota Cirebon sebegitu hebatnya nih ya, apa yang bisa disampaikan untuk Kota Cirebon Pak Indra? Oke. Kalau saya sampai nggak bisa berkata-kata, Mbak. Ikhlas ya. Amin. Jadi mungkin Pak Ing sudah melihat, udah terkonsep, set Iya, gitu ya. betul. Akhirnya Pak Indra kebingungan nih mau menyampaikan apa. Jadi memang salah satu bentuk upaya dan bagaimana UMKM itu tumbuh, bagaimana dari pemerintah juga membangun ekosistem yang kuat ya Mbak ya. Tidak hanya sekedar program yang mungkin tidak terbayangkan ya Mbak ya, tapi Pak Ing betul-betul bisa mengawal dari perencanaan program sampai betul-betul diaplikasikan di lapangan. Betul. Bahkan sampai jadi marketer juga ya. Iya. Marketer juga, dan Kemana-mana. bisa jadi mungkin ke depan nih semua Iya. produk yang megang Pak Iing. Di endorse, Di endorse ya semuanya. Jadi sampai nanti orang bingung, Pak Iing jualnya yang mana ya gitu. endorse Tapi banget. memang itu upaya Bapak ya Iya. Pak ya. Nah Bapak mungkin apa sih Pak yang buat Bapak begitu semangat gitu mendukung dan mensupport UKM sendiri di Kota Cirebon dan Ya, sekitarnya Pak? pertama begini, saya melihat yang menganalisa secara pribadi melihat bahwa keberadaan UMKM ini sangat kuat sekali. Ketika krisis moneter, krisis ekonomi, teman-teman sangat kuat karena basisnya mereka adalah dari home industry. Yang kedua, belanja pemerintah diarahkan ke UMKM. Cuman kami tidak ingin ketika belanja pemerintah diarahkan ke UMKM, lantas pelakunya sendiri tidak siap. Jadi kami tidak ingin kalau mentang-mentang jadi trendsetter belanja pemerintah ke UMKM terus kami diam saja. Malah tantangan kami harus lebih, kenapa? Harus lebih eksis. Makanya mereka diajak untuk naik kelas baik dari sisi kompetensi maupun produknya. Jadi tadi yang saya sampaikan di Mall UKM ini ada display produk, ada juga galeri IKM Digi Corner, ada ruang podcast, itu untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk juga gitu. Betul. Itu Mbak Desi. Jadi memang tadi kalau melihat yang melatar belakangi begitu semangatnya nih Pak Indra. Saya kalau melihat Pak Iing, saya baru selangkah, ini udah majunya udah langkah, ini luar biasa ya. Sudah terkonsep sampai untuk pemotretan itu sudah ada tempatnya gitu kan. Sampai mungkin untuk publishnya tadi dibuatkannya podcast tadi kan untuk bisa talk show gitu ya Pak ya, juga terkait punya dengan IG-nya, produk. punya Betul. medsosnya, gitu Oke, ada jadi gitu memang ya. sudah terkonsep Pak Betul, Indra. betul. Oke, jadi kita di akhir tahun ini Pak Iing sudah punya konsep untuk maju ya tadi ya UMKM ya, luar biasa. Ini Cirebon harusnya bangga nih ya punya Pak Iing ya amin. konsepnya. Jadi UMKM itu tidak hanya bertahan, Pak, Betul. tapi bisa bertumbuh. Iya betul. Mereka bisa melihat produk yang bagus, kemasannya. Ada teori tentang kemasan, mereka bisa praktek dan Betul. melihat yang Iya. sudah ada. Oke, mungkin bisa dilihat pemirsa ya, kalau pemirsa melihat ini yang saya pegang, mungkin yang Pak Iing dan Pak Indra pegang ini kalau kita ini adanya di luar negeri, ini nggak tahu lah kalau yang buat orang Cirebon, begitu kan ya Pak ya? Iya, ini Loh, produk itu. orang Cirebon, Oh, UMKM nah kita. itu makanya. Keren-keren. Keren-keren nih, mungkin juga bisa Produk-produk dilihat yang ya. di sini jadi displaynya boleh nanti bisa. Bisa lihat. bersaing di Iya, internasional betul, sepertinya. bisa bersaing. Jadi nanti bahasanya bukan go nasional, tapi go internasional ya Pak internasional, Iing iya, ya. betul, Oke, insya Allah. mungkin juga dari rasa tadi juga ada verifikasi Iya, ya. ada kurasi, kita Ada kurasi ya, oke. packagingnya, rasanya dan sebagainya. Dan memang sudah harus yang terkonsep seperti ini ya Pak, Ya, yang sudah insya masuk di Allah, UMKM betul. Ke Mall UKM itu kita kurasi, jadi tidak sembarang masuk karena kita seleksi dari packagingnya, rasanya, izinnya dan gitu ya. kita Nah, yang sudah terregister sampai dengan hari ini berapa Ya. banyak produk? Dari total 2083 kurang lebih yang sudah masuk ke kami dari UMKM kami 217-an. 217. Memang belum banyak ya dari sisi jumlah ya, Betul. tapi ini pelan-pelan kita edukasi terus mereka supaya kenapa meningkatkan tadi kualitasnya. Betul. Ketika bicara packaging, ya ketika berita perizinan kan harus ada PIRT-nya. Betul. Ada NIB, nomor induk berusaha dan lain sebagainya. Kita edukasi termasuk
ketika itu ada label halal harusnya. Nah, iya, seperti itu. labelnya. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi semuanya sudah rapi iya, ya. betul. Jadi ketika misalkan ada pengunjung dari luar negeri datang ke sini dan berminat itu Ya, sudah udah aman terjamin. ya gitu Iya, ya. betul. Oke, mungkin itu upaya-upaya yang bisa dilakukan Iya, ya Pak Ing. Ini luar biasa pemirsa ya kalau tadi ngobrolin bagaimana caranya bukan hanya pelatihan tapi terkonsep sebenarnya Pak Indra ya gitu. Ini kota Cirebon loh yang memang belakangan ini kan kita juga terpuruk karena pandemi. Tapi alhamdulillah pelan-pelan nih melalui Mall UKM sudah banyak sekali produk ya Pak Ing ya, luar biasa ini ya. Oke, nanti mungkin Pak Indra pulang ke Bandung bawa produknya Nah, Pak Indra. iya, Pak Indra pasti bawa oleh-oleh. Pasti bawa oleh-oleh ke Bandung ya, Iya, oke. Ini kalau tadi Pak Ing sampaikan sudah banyak produk juga. Ini tapi ini semuanya dari Cirebon apa wilayah 3 Cirebon yang sudah terregister hari ini sampai dengan hari ini? Per hari ini sejak launching itu kami membuka karena bagaimanapun juga Cirebon menjadi pusatnya ya. Pusatnya, betul. Jadi kami untuk di Mall UKM ini tidak hanya produk teman-teman kota Cirebon saja, tapi dari wilayah 3. Wilayah Dari 3. Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan. Kuningan. Tapi tetap kami prioritaskan dari kota Cirebon. Oke, Karena yang dimunculkan kota Cirebon ya, Pak, ya, betul. Jadi kami UMKM kota yang 217 itu adalah UMKM Kota Cirebon, ditambah dari kabupaten yang lain, termasuk lain. Pangandaran juga mengisi di sini. Mengisi juga di Nah, sini kenapa ya. Oke. kami buka mereka supaya UMKM itu tidak terpartisi oleh kedaerahan, sehingga majunya maju bersama, Maju pulihnya bersama. pulih bersama. Pulih bersama, gitu. betul. Seperti program Jadi, dari HI sendiri ya Pak ya, oke. gitu. Pulih bersama, oke. Iya. Mungkin dari HI sendiri tadi melihat bahwasannya di sini di tempat ini sudah banyak beberapa daerah tadi Iya. ya, ada banyak kabupaten yang sudah masuk ke produknya Pak Ing ya, registrasi Pak Ing dulu nih. Iya. Gimana nih dari HI sendiri tanggapannya? Kalau dari kami, ini adalah salah satu bentuk sinergi yang luar biasa. Betul. Jadi memang tidak bisa ya pemerintah berjalan sendiri, NGO berjalan sendiri, Betul. masyarakat berjalan sendiri, tapi yang menjadi kekuatan adalah sinergi. Bahkan batas-batas daerah tadi pun mulai hilang Iya. ya Pak Mulai ya. hilang, Bagaimana iya betul Pak. kita Oke. berbicara tentang produk, berbicara tentang kemasan, berbicara tentang label halal, KIRT. Ini membuktikan bahwa dari dinas punya dukungan yang luar biasa agar kualitas UMKM tadi bertumbuh, tidak Bertumbuh. hanya bertahan. Oke, Ya, betul. saya yakin sih di tahun-tahun mendatang nih Insya Allah. percepatannya tidak lagi linear, Pak, tapi bisa eksponensial. Iya. Jumlah Amin, 2000 lebih betul, itu kan iya betul. luar biasa, dan kami insya Allah sangat dengan senang hati baik dari Human Initiative maupun dari CRAS itu bisa menjadi bagian untuk bisa menguatkan dan pulih bersama lagi di Amin, sudah dikasih Cirebon. clue Pak Ing. Terima kasih Pak Indra. Bahkan kami juga gini Pak, Pak Indra, kami punya spot di ruang podcast, di ruang workshop potret kita. Kami 2 bulan kemarin melatih mahasiswa salah satu perguruan tinggi. Ada sekitar 50 mahasiswa-mahasiswi dilatih mengenai WUB, Wirausahawan Baru. Yang melatihnya teman-teman dari perguruan tinggi, terus pembiayaannya dari kementerian, tempatnya di kami. Jadi kampusnya bukan di kampus perguruan tinggi tersebut, di ruang workshop kami, Workshopnya, potret kita, oke. dilatih untuk digital marketing. Oh, luar Nah biasa. kami sangat terbantu sekali. Inilah pentingnya konsep pentahelix. Betul. Antara Pentahelix, katakanlah akademisi, antara birokrat, bisnis, community dan mass media. Termasuk tadi NGO ini bagian NGO. dari pentahelix yang Betul. kami Oh, luar selama ini biasa. kita bangun. Tadi sudah dikasih clue-nya Pak Iya. Ing. Siap membantu Siap, ya. Oke, nah, terima menuju kasih, Pak 2023 ya. Indra. Luar biasa. Oke, ini jangan-jangan Pak Ing sudah hafal nih Pak Indra nih ya. Oh, iya, Ini betul. isinya apa, komposisinya Nah, apa. Nah, ini itu. nanti kita bakal Harus kupas siap. terus ya. Siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, terus sekali obrolan kami tetap di Dialog Khusus. Halo pemirsa, masih bersama kami pada program Dialog Khusus dan masih dengan Pak Iing dan Pak Indra nih ya. Pak Iing sudah bawa apa nih Pak Iing? Produk UMKM kita dong. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Iing ini salah satu produk, pemirsa ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh UMKM dari, boleh dijelaskan Pak? Oke. Baik, sengaja saya bawa produk ini, emping jagung dari Mbak Dede ya, terus termasuk dari 5L ini siwang, Siwang. terasi bawang Terasi ya. bawang ya, khas Ini banget produk nih ya. saudara-saudara kita UMKM yang mohon maaf single parent. Jadi mereka mandiri dengan melalui UMKM ini dan tentunya tadi fasilitasi dari HI untuk segmentasi yang inklusif tentunya sangat membantu sekali. Jadi ini salah satu produk dari single parent yang ada di kami UMKM dan alhamdulillah
membantu sekali mereka untuk katakanlah roda perekonomian keluarga. Tadi bertumbuh ya Pak, kalau Pak Indra sampaikan. Oke, tadi Pak Indra kalau disampaikan Pak Iing bahwa ini adalah bantuan, salah satu bantuan dari HI ya. Ini memang dari nol atau memang sudah jadi ibunya yang bersangkutan ini Pak Iing? Kalau yang di sini ini memang sudah berproses. Sudah berproses. Jadi memang sudah ada, dan bentuk dukungan kita dan bisa jadi dari dinas adalah dengan memfasilitasi di Mall UMKM, di Mall UKM ini. Oke, oh jadi memang sudah berjalan ya. Oke, fasilitasinya memang seperti ini ya. Mungkin juga ini masih banyak lagi Pak Iing yang memang single parent, yang single fighter gitu ya. Ada beberapa termasuk katakanlah kerajinan craft juga ada, termasuk produk-produk lain. Tentunya ini bagi kami sangat menginspirasi sekali ya, karena bagaimanapun juga kemandirian keluarga, kemandirian ekonomi itu harus dipacu oleh semangat secara personil, dan kami punya UMKM yang siap untuk bersaing, untuk maju, tumbuh hebat. Tumbuh, go internasional ya Pak Iing, targetnya oke ya. Ya mungkin Pak ini harapan Pak ini ke depannya apa nih dengan adanya Mall UKM ini yang memang bervariasi tadi produknya, tidak hanya dari Kota Cirebon tapi juga dari berbagai daerah ya pastinya ya. Apa yang ingin Pak Iing capai? Mimpi Pak Iing seperti apa? Baik, tentunya kami atas nama pemerintah daerah sangat membuka ruang dan luang bagi para pelaku UKM dan UMKM, dan tentunya para masyarakat semua mari besarkan UMKM yang kita miliki ini. Kami berharap dengan fasilitas yang kami sediakan ini teman-teman UMKM akan tambah semangat, akan tambah berkinerja dengan baik tentunya, yang insya Allah sedikit banyak akan berpengaruh terhadap roda perekonomian di Kota Cirebon, di Jawa Barat, dan tentunya Indonesia. Indonesia, oke. Targetnya apa nih Pak Iing? Target kami pertama pasca pandemi kemarin, mudah-mudahan dengan fasilitasi Mall UKM ini dan teman-teman semua yang difasilitasi oleh HI bisa pulih kembali, pulih bersama dalam artian sedikit banyak nanti diharapkan dengan tumbuhnya UMKM, mudah-mudahan tadi perekonomian Indonesia bisa tumbuh secara akseleratif, karena pasca Covid itu cukup lumayan terkontraksi juga ya. Betul Mungkin itu, Mbak. sekali, banyak sekali ya memang yang terdampak ya Pak Iing ya. Oke. Jadi pelan-pelan Cirebon sudah mulai bangun kembali, bangkit kembali ya tadi ya. Oke, dengan adanya pembukaan Mall UKM ini juga ini rasanya luar biasa ya. Oke, karena kita masih di endemi tapi sudah Pak Iing luar biasa nih ya, sudah maju terus ya Pak Iing ya, pantang mundur ya. Oke, mungkin dari Pak Indra apa yang ingin disampaikan, harapan dan juga mungkin ke depan seperti apa prospeknya dari HI sendiri Pak Indra? Baik, kalau dari HI sangat berterima kasih sekali dengan dukungan dari Dinas UMKM, apalagi Pak Iing ya sudah mau turun langsung Dan tahu hafal betul produknya ya, itu luar biasa sekali itu. Sehingga bentuk dukungan kita, permodalan kita maupun pelatihan yang diberikan oleh Dinas, harapannya juga teman-teman disabilitas, teman-teman ibu-ibu single parent yang menjadi penerima manfaat di program ini nantinya juga bisa masuk ke Mall UKM ini. Dan tentunya itu bukan proses yang instan ya Pak Iing ya. Kita juga ingin memberikan pembelajaran bahwasanya semua ini adalah proses. Untuk bertumbuh itu butuh proses. Mungkin tidak sebentar, tapi insya Allah dengan dukungan ekosistem yang sudah direncanakan dan dimatangkan dengan sangat kuat oleh Pak Iing, ini bisa menjadi salah satu penyemangat nantinya UMKM yang didukung oleh program HI ini bisa bertumbuh. Seperti dengan UMKM yang sudah ada di sini, dan mereka menjadi mentor-mentor juga nantinya ya Pak ya. Sesama UMKM menjadi tutor setara, tutor sebaya, mereka saling belajar, betul. Sehingga momentum ini bisa menjadi salah satu momentum pulih bersama tadi. Betul. Pulihnya tidak sendirian, tapi bareng-bareng ya Pak ya. Pulihnya bersama, naik kelasnya bareng-bareng. Dan terima kasih sekali dengan dukungan ini, mudah-mudahan sekali lagi harapannya kita pulih bersama dan nantinya Indonesia juga bebas dari pandemi COVID-19. Amin ya Allah. Oke ya. Tadi luar biasa ya harapan Pak Iing juga maju terus bersama, pulih bersama, tumbuh bersama ya Pak Iing ya. Mungkin Pak Indra juga sama. Mungkin nanti kan karena tadi Pak Indra sampaikan bahwasanya kalau pulih bersama program sampai dengan tahun 2022. Mungkin nanti akan ada program 2023 dengan Kota Cirebon Pak Iing? Kalau untuk program ini kita sama-sama berdoa Mbak. Betul. Karena memang ketika melihat proses yang sudah berjalan dengan baik,
mudah-mudahan bisa menjadi berlanjut contoh ya, baik yang berlanjut. Pionir ya, contoh pionir baik. untuk kedepannya menjadi baik, lebih Betul. baik lagi ya. Oke pemirsa, mungkin nanti kita akan melihat juga galeri-galeri yang ada di Mall UKM yang sudah digagas oleh Pak Iing nih ya. Oke, pemirsa mungkin juga belum tahu nih ya, ini isinya apa saja. Tadi kalau Pak Iing sampaikan ada ribuan produk, kita lihat langsung seperti apa. Nanti saya mau tanya Pak Iing, jangan-jangan komposisinya pun beliau paham betul ya. Betul ya, mungkin kita lihat ya pemirsa ya. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Dialog Khusus. Oke baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di tempat lain bagian dari tadi Mall UKM ya. Tidak hanya display produk, tapi mungkin Pak Iing bisa jelaskan ada apa aja nih di dalamnya nih ya. Ya. Oke, boleh Pak Iing sampaikan ke pemirsa biar Baik, tahu. makasih Mbak Desi, Mas Indra. Jadi kami Mall UKM itu di samping tadi display produk, transaksi di sana, kami juga punya ruangan-ruangan yang diberi nama yang pertama IKM Digi Corner. IKM Ya, Digi Corner. IKM Digi Corner ini bagian dari ruangan untuk melatih mereka Betul. untuk pengambilan foto produk. Oke. Kita ada foto boxnya di sana. Jadi itu pengambilan foto produk, bikin caption dan untuk packaging. Di sini ruangan ininya. Jadi ada IKM Digi Corner. Yang kedua ruangan ini adalah ruangan workshop. Jadi ruangan workshop untuk melatih para pihak teman-teman UKM untuk misalnya ada masyarakat mahasiswa nih ingin bagaimana cara membuat handicraft dan lain sebagainya. Di samping itu juga kami punya ruangan ini Mbak Desi. Oke, Ada ini luar ruangan. biasa nih ya. Mantap. Nah, ini ruangan podcast. Podcast. Nah, di era Wah, ini luar biasa nih ya. digitalisasi kan tentunya Butuh podcast. butuh podcast di ini Betul. kan. Nah ini Mbak Desi ruangan podcast ini silakan masuk sampai di sini. Nah ini ruangan podcast kami. Kenapa ini penting? Ini untuk transfer of knowledge antar UKM. Betul, Jadi betul. ketika mereka punya berbagai pengalaman dan lain sebagainya termasuk narasumber. Bisa Oke. jadi suatu saat Pak Indra dari Human Initiative menjadi narasumber podcast kami. Sengaja diberi nama Dialek Cirebon. Dialek Cirebon. Singkatan Dialog lagi. Ekonomi Kota Cirebon. Oke, Nah, ini Dialek betul Cirebon ya. itu dialog ekonomi Kota Cirebon. Iya. Jadi ini salah satu itunya. Jadi tadi ya tidak hanya produk display saja, ada sarana lain memang yang Betul. betul-betul Ya. disupport. Tadi Pak Indra luar biasa ya. Tadi Ya. kalau kita tadi di ruang depan tadi kita sampaikan bahwasanya Pak Iing hafal betul produknya. Nah ini juga nih tidak kalah pentingnya nih ya tempat ini ya Pak Iing ya. Mungkin Iya. tadi kalau ada workshop dan juga ada podcast, ada tempat lain yang bisa disampaikan ke pemirsa Pak Iing. Kita ada punya salah satu tempat ruang workshop, sebenarnya ada 2 ruang workshop itu. Betul. Yang di luar tadi, yang ini ruang workshop ini adalah untuk ruang workshop yang bersih. Misalkan bikin handicraft. Oh, Nanti oke. kita ke belakang kita lihat kami punya ruang workshop sama namanya potret kita, pojok kreatif asah talenta. Jadi ada untuk pelatihan bikin batik karena cantik itu kan kotor. Jadi Betul. kami tempatnya di belakang. Ada Nanti kita spesial. bisa lihat ke sana. Oh luar Sambil itu. biasa ya pemirsa ya. Jadi memang sudah Iya. disiapkan ya Iya, Pak ya. iya, Memang tadi iya, konsepnya betul. tadi sudah matang Betul, sekali Pak Indra. betul. Ekosistemnya Betul. dibangun. Ekosistemnya dibangun, betul. Iya. Karena tadi kalau hanya mengandalkan bagaimana cara mereka market, berarti tidak cukup ya Pak ya? Iya, Oke, begitu. jadi Makanya mereka kita juga butuh butuh. dukungan dengan Betul. teman-teman semua di Oke. itu kan. Iya. Nah, tadi kalau kita bicara upaya market dari pelaku UMKM sendiri, Iya. kan lewat tadi sudah lewat medsos dan lain sebagainya ya Pak iya. ya, platform apapun mereka Iya, ikuti ya. iya, betul. Dari dinas sendiri bagaimana nih Pak upayanya Pak? Kami mengajak ke mereka dalam artian marketing tidak hanya secara konvensional saja, Betul. tapi dilakukan tadi dengan seiring perkembangan teknologi, kami ajak mereka juga untuk memasarkan secara digital. Betul. Kami punya program tadi Perwira Haji Godi, pelatihan wirausaha go digital. Jadi mereka di samping beli digitalisasi juga mereka marketing secara online juga, Secara online baik lewat juga. IG, lewat Facebook dan lain sebagainya. Dan jadi di mix, tidak hanya konvensional saja. Betul. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka lebih masif memasarkan dan Oke. produk lebih dikenal, tentunya transaksi lebih Lebih banyak ya, lebih masif ya, kesejahteraan mereka oke. bisa lebih luas. Gitu. Oke luar biasa. Jadi Karena memang tadi iya. upayanya sudah sampai sejauh Iya, itu ya. iya, iya, Sudah insya bagaimana caranya? Karena memang kebanyakan orang bisa membuat produk, tapi untuk market Iya. ini agak sulit nih Pak Iya, Iing nih. iya, Tapi kalau iya. tadi sudah terkonsep betul Insya ya. Allah, Oh ini insya ya, Allah, ini ruangannya insya Pak Allah. Iing ya. Ini ruang istirahat kami, teman-teman kalau istirahat di sini, ruang itunya ada di belakang, Mbak. Barangkali kita lihat, Oh, boleh, boleh. pojok kreatif asah talenta. Ya. Jadi Mbak Desi, ini ruangan workshop. Kami punya 2 tadi yang di depan. Untuk yang bersih, bikin handicraft atau apa-apa. Nah, kami juga punya ruang workshop yang diberi nama potret kita. Potret kita itu singkatan pojok kreatif asah talenta. Nah, di sini tempat berlatih, contoh ada mahasiswa nih,
anak-anak yang lagi liburan atau apa-apa ingin latihan membatik, tempatnya di sini. Beda dengan yang ruang workshop di depan. Ini kalau ada canting, kotor apa-apa nggak apa-apa di sini. Makanya kami beri nama ruang workshopnya adalah potret kita, pojok kreatif asah talenta. Dengan beberapa catatan, biarkan tanganmu yang bicara. Karena itu untuk bicara di ini kan. Termasuk berkarya agar bahagia. Nah, ruang ini adalah bagian dari konsep besar Mall UKM. Jadi kami ingin SDM juga dilatih dan lain sebagainya. Betul. Dan yang membuat mural ini, Mbak, perlu saya sampaikan juga adalah Cirebon Art. Ini komunitas kami ketika saya jadi ketua tim pelaksana Smart City. Salah satu personilnya, Pak Tony, itu adalah pemenang juara 3 mural sedunia di Jerman. Wah, luar biasa. Jadi ya. orang Cirebon loh punya kompetensi ini. Jadi bantu kami untuk membuat mural dan lain sebagainya, seperti ini, ya, 3 dimensi. Jadi ini eye catching sekali. Itu Iya. Mbak Desi. Ini bagus banget nih temboknya nih ya, temboknya bener-bener Saya coret-coret. art banget Iya. ya, artistik Iya, ternyata iya, orang. iya. Ini orang Cirebon ya, Pak Ing ya. Iya, orang Cirebon. Karya Wong Iya, Cirebon Wong ini Cirebon, ya. dari Luar biasa. Cirebon Art. Oke, mungkin mudah-mudahan ke depan dengan adanya konsep tadi yang sudah matang ya Pak Indra ya. Iya. Pak Ing juga sudah sampaikan, mudah-mudahan Cirebon menjadi go internasional. Amin, amin, ya. Oke, ya. kita doakan bersama ya Iya, Pak ya. amin. Kita pulih bersama, doa bersama Amin, juga ya. amin, Oke. amin. Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra sudah hadir dan menyampaikan banyak inspirasinya untuk Kota Cirebon. Oke, Pak Iing, Sama-sama semangat terus. Mbak Desi. Terima kasih. Pak Indra, terima kasih nih. baik. Oh, luar biasa ini ya sudah hadir di dialog khusus kami dan ini juga informasi juga untuk pemirsa juga ya Pak Iya, Indra ya. amin. Terima kasih Pak Indra, Pak Iing terima kasih, sehat selalu. Sama-sama, amin. Maju bersama ya Pak Iing Amin, ya. siap. Oke. Pemirsa, itulah tadi dialog khusus kami bersama dengan Kepala DKUKMPP Ya. Bapak Iing Daiman dan juga Kepala Cabang Human Initiative Jabar Bapak Indra Budi Legowo. Terima kasih sudah hadir Pak. Siap, Oke. sama-sama, Mbak Desi. Pemirsa, kesempatan sukses hanya akan datang kepada ia yang telah bersiap. Bersiap hatinya, bersiap jiwanya, dan bersiap perbuatannya. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.